Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas 62 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi level fungsional. Pengertian strategi level fungsional. Strategi level fungsional adalah pendekatan yang diambil setiap fungsional, misalnya SDM, operasi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain, untuk mencapai sasaran strategi korporat ataupun bisnis dengan memaksimalkan produksivitas sumber dayanya. Semua strategi tersebut penekanannya selalu berbeda-beda, tergantung ukuran perusahaan, strategi kinetik perusahaan, tipe pasar yang dilayani. B. Strategi pemasaran. Pada bagian ini dibahas tentang tataran strategi, fungsi pemasaran dengan menghubungkan dengan istilah STP, segmentasi, position, dan targeting. Pemasaran ini dilakukan setelah kita memahami seperti apa kebutuhan, keinginan, permintaan dari pasar dengan memperhatikan juga elemen seperti demografi, budaya, sosial, dan persaingan. Segmentasi adalah upaya menetapkan atau pasar dengan memilah-milahkan konsumen sesuai dengan persamaan di antara mereka. Position adalah bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Targeting adalah membidik suatu konsumen mana yang akan kita sasar. C. Targeting Mix 4P. Marketing Mix 4P adalah alat yang dapat digunakan untuk memenuhi keputusan calon pelanggan maupun pelanggan sehingga terjadi pencapaian target pemasaran. Kenapa dikatakan 4P? 4P tersebut sebenarnya merupakan 4 unsur yang harus dimiliki dalam prinsip program pemasaran. 4 prinsip tersebut yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Marketing mix itu secara umum diterima sebagai penggunaan dan spesifikasi 4P yang menerangkan posisi strategi pada tempat penjualan. 1. Produk. Produk adalah upaya nyata atau layanan yang diproduksi massal atau yang diproduksi dalam volume. 2. Promosi. Promosi adalah metode yang digunakan untuk mengonfirmasikan dan membidik khalayak target yang dipilih tentang organisasi atau produknya. 3. Harga. Harga adalah jumlah uang yang setiap pelanggan harus membayar saat membeli produk. 4. Tempat untuk menargetkan wilayah grafis pengiriman. Strategi mereka menjadikan pengiriman gratis ke kantor, ke rumah, dan rumah. Aksesibilitas mengakibatkan beberapa outlet untuk memenuhi kebutuhan di sekitar kota. D. Strategi operasi. Definisi strategi operasi. Strategi operasi tidak lepas dari manajemen operasi, di mana manajemen operasi adalah suatu usaha pengusahaan secara maksimal dengan semua faktor produksi yang ada. Indikator dari sebuah strategi operasional
adalah satu, komitmen terhadap aktivitas yang ada pada lingkungan perusahaan. Dua, keadaan terdapat pada saat ini yang masih direncanakan. Tiga, proses transformasi aktivitas organisasi yang digunakan sebagai aktivitas nilai tambah. B. Metode strategi operasi. Strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis atau korporasi sehingga keempat kategori perusahaan yang telah dibawa dapat diambil secara cepat dan konsisten. Ada 4 elemen dalam strategi operasi yang menjadi jantung dari strategi operasi, yaitu 1. Mini operasi, menjelaskan tujuan dari fungsi operasi dalam kaitannya dalam strategi bisnis. Yang kedua, kemampuan khusus operasi, menciptakan operasi yang harus unggul secara relatif daripada pesaing. 3. Tujuan operasi, terdapat 4 tujuan, yang 1 biaya, kualitas, 3 aksesibilitas, 4 layanan. Kebijakan layanan. Kebijakan layanan yang akan dibentuk atau diberikan keputusan yang menyangkut tentang proses, kualitas, persediaan, dan barisan kerja. Strategi operasi sangat erat dengan strategi bisnis. Tentang tipe strategi operasi, menjelaskan tentang 1. Strategi bisnis, kondisi pasar yang tidak batas, keputusan manajemen operasi, pemilihan strategi, keuntungan biaya, merupakan fokus yang paling baik dicapai. Manajemen operasi membuat keputusan yang efektif berdasarkan 10 bidang pengaruh. 10 keputusan manajemen operasi yang menetapkan misi adalah 1. Desain harga, desain barang dan jasa. 3. Desain proses, kepasipan, seleksi lokasi, desain tata letak, manusia dan sistem kerja. 7. Manajemen dan pasukan. 8. Persediaan. 9. Penjadwalan. 10. Pemeliharaan. Strategi sumber daya manusia. Manajemen sumber manusia merupakan MSDM harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan fungsional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya. F. Strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi adalah strategi yang berfokus pada penetapan visi tentang bagaimana teknologi dapat mendukung dalam memenuhi kebutuhan informasi dan sistem dari sebuah informasi. Contohnya BCA. BCA adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang di industri perbankan yang sangat fokus pada perkembangan teknologi seperti box. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi
strategi hiperfungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.